Halo teman-teman, Mbah Hogi Bejo, salam literasi dan edukasi saham, melek finansial dulu, selanjutnya trading saham dengan tenang, aman dan nyaman. Baru-baru ini, dunia sosmed heboh karena Benis mengatakan 1000% trading saham adalah judi. Namun tak perlu kita bingung dan gelagapan menanggapi hal ini, kalem saja karena saham adalah barang dagangan resmi yang diatur oleh pemerintah dan dilindungi oleh payung hukum negara yang jelas lewat ekosistem pasar modal yang canggih. Sebuah ekosistem perdagangan saham yang dikawal secara ketat oleh OJK, dalam monitoring serta regulasinya, BEI Bursa Efek Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kegiatan beli-jual dividen antara penjual dan pembeli, KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai pencatat administrasi kepemilikan saham yang dipegang oleh masyarakat yang melakukan beli-jual saham. Ya sah-sah saja, bila seseorang secara pribadi atau personal berpendapat bahwa trading saham adalah judi, merupakan hal yang lumrah dan sangat bisa dimaklumi bila berbagai informasi legal, vital dan fundamental lewat dari bacaan matanya. Mengapa? Cobalah tengok dengan jeli, bahwa terdapat 576 saham syariah dari 890 emiten saham yang terdaftar resmi dengan kekuatan hukum dan diawasi oleh OJK. Pada saat konten ini dibuat, 17 September 2023. Mari gunakan trigger kontroversial dari Benis untuk kita membaca dengan cermat kriteria seleksi saham syariah yang digunakan oleh OJK. Kita simak kriteria yang ada di urutan pertama. Kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah: emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi. 2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran, permintaan palsu. 3. Jasa keuangan ribawi, antara lain, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga. 4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan atau judi, maisir, antara lain asuransi konvensional. 5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan antara lain, barang atau jasa haram zatnya, haram lidzatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, haram ligairihi, yang ditetapkan oleh DSN MUI, barang atau jasa yang merusak moral dan atau bersifat mudarat. 6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap, riwah. Bersambung konten selanjutnya, tanggapan cerdas dan cendekia dari komunitas trader syariah saham diwakili oleh penulis buku Syariah Saham Mang Amsi. Halo teman-teman, Mbah Hogi Bejo, salam literasi dan edukasi saham, melek finansial dulu, selanjutnya trading saham dengan tenang, aman dan nyaman. Bagian kedua. Pada bagian pertama, Mbah Hogi Bejo sudah bagikan konten informatif edukatif dari rujukan institusional yang resmi tentang apa itu saham syariah, agar kalian punya literasi yang memadai untuk bisa menyikapi pernyataan kontroversial Benis bahwa 1000% trading saham itu judi. Pada bagian pertama konten informatif edukatif tersebut,
Mbah Hogi Bejo rujuk, ada 576 saham syariah dari 890 emiten saham beserta penjelasan kriteria seleksi saham syariah dari OJK, sebuah lembaga resmi pemerintah yang mengawal emiten saham yang masuk dalam kategori syariah. Di dalamnya jelas sekali bahwa saham syariah berisi emiten saham yang tidak melakukan kegiatan judi. Penalaran Mbah Hogi Bejo demikian, lah, produk yang diperdagangkan saja, yaitu saham yang adalah surat bukti hak kepemilikan investor atas emiten saham, tidak melakukan kegiatan judi, kok bisa-bisanya, proses antar investor yang memperdagangkan barang real tersebut didefinisikan secara personal oleh BENI sebagai 1000% trading saham adalah judi? Gimana masuk akalnya? Kok bisa ngelompat gitu sih kesimpulan pribadinya? Coba simak informasi cerdas berikut ini, tak kurang dari itu, ada 5 indeks saham syariah yang tercatat di BI. 1. Indeks Saham Syariah Indonesia, ISSI, yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat pada papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. 2. Jakarta Islamic Index, JII, yang terdiri dari 30 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. 3. JII 70 yang terdiri dari 70 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. 4. IDX MES BUMN 17 yang terdiri dari 17 saham syariah milik BUMN dan afiliasinya dengan fundamental yang baik. 5. IDX Syariah Growth terdiri dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Maka dari itu, Mbah Hogi Bejo yakin 1000% bahwa trading saham itu tak ubahnya trading, kegiatan beli jual, pada barang dagangan lainnya yang agar kita untung dan tidak buntung mesti dijalankan sesuai prinsip dagang yang berlaku umum. Seorang pedagang yang mahir, pasti akan memilih barang dagangan yang memenuhi 4 kriteria ini. 1. Berdagang barang yang bermutu. 2. Membeli atau kulakan barang bermutu saat harganya lagi murah atau sedang diskon. 3. Berdagang barang yang laku atau laris. Masa kamu mau berdagang saham yang susah jual gak ada pembelinya? 4. Berdagang barang yang masih ada cuan atau rentang keuntungan, profit range, yang cukup lebar atau leluasa. 4 prinsip dagang saham ini, mutu murah laku cuan, bisa kita dapatkan dari berbagai informasi fundamental dan teknikal yang tersedia di Bursa Saham Indonesia dengan 890 emiten saham. Selanjutnya, bila dalam berdagang saham seorang trader investor juga menerapkan kaidah dari ajaran agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, maka 576 saham syariah bisa menjadi pilihannya. Lalu di mana sebuah celah yang kokoh menunjang pendirian seorang BENIS bahwa 1000% trading saham adalah judi? Jadi sampai di sini, Mbah Hogi Bejo menarik suatu pendapat sementara atau hipotesis, bahwa, ya benar, telinga saya mendengar lisan BENIS mengeluarkan suara yang berbunyi, 1000% trading saham adalah judi. Ya benar. Mata saya membaca informasi dari institusi negara yang resmi bahwa ada 576 saham syariah dengan salah satu kriteria utamanya bukan perusahaan yang melakukan kegiatan judi.
Jadi pikiran saya memahami bahwa produknya saja sudah bebas dari kriteria judi. Kenapa Benis bilang 1000% trading saham adalah judi? Lalu bagaimana dari sisi proses? Kegiatan beli jual atau trading ini dilihat secara personal oleh orang lain. Apakah mereka juga sependapat dengan Benis yang mengatakan 1000% trading saham adalah judi? Maka agar kita semakin cerdas, cermat dan cendekia dalam menelaah berita, kita ikuti tanggapan dari obrolan santai. Debat panas ahli saham syariah ini bantah Benis kalau trading saham itu 1000% judi, syariah saham. Dalam obrolan santai di sini Mang Amsi, penulis buku saham syariah dengan runut menjelaskan bahwa trading saham dilihat dari perspektif sebagai sebuah proses, bukanlah sebuah proses yang bisa disebut judi. Dalam prakteknya, operasionalnya itu tidak ada yang namanya judi dalam trading saham, kata Mang Amsi. Silahkan kalian simak dengan cermat penjelasan dari sisi personal komunitas tanggapan dari Mang Amsi. Dan kita akan bisa temukan bahwa sebuah kegiatan itu masuk kategori judi atau bukan judi terpulang kepada niat personal yang bersangkutan. Jadi bagi teman-teman yang hendak melakukan trading saham sesuai kaidah-kaidah keyakinannya sesuai syariah, sudah sangat jelas koridor hukum legal dan formal yang mengaturnya sehingga kenyamanan melakukan proses perdagangan beli jual saham dapat dikerjakan dengan rasa damai, tenteram dan teduh di hati. Akhirnya sebagai simpulan final perjalanan penalaran dan kewarasan, Mbah Hogi Bejo menarik suatu benang merah runutan berpikir bahwa 1. Ya benar, dari perspektif personal, telinga saya mendengar lisan Benis mengeluarkan suara yang berbunyi, 1000% trading saham adalah judi. 2. Ya benar. Dari perspektif personal, pada sisi seberangnya, telinga saya mendengar lisan Mang Amsi mengatakan, dalam prakteknya, operasionalnya itu tidak ada yang namanya judi dalam trading saham. 3. Ya benar, dari perspektif institusional, legal dan formal, mata saya membaca informasi bersumber dari institusi negara yang resmi bahwa ada 576 saham syariah dengan salah satu kriteria utamanya bukan perusahaan yang melakukan kegiatan judi. Jadi pikiran saya memahami bahwa produknya saja sudah bebas dari kriteria judi. Kenapa Benis bilang 1000% trading saham adalah judi? 4. Ya benar, dari perspektif proses perdagangan saham dilakukan dalam pasar perdagangan saham yang jelas, transparan dan legal lewat PT BEI yang bisa diakses secara online. Pencatatan administrasi kepemilikan saham antara penjual pembeli antar investor dicatat oleh PT KSEI. Jadi teman-teman Mbah Hogi Bejo, semoga konten informatif edukatif kali ini membuat kamu bisa mengambil posisi yang mantap bahwa 1000% trading saham bukanlah judi, 1000% kegiatan yang sah, legal, institusional yang dilindungi, dijaga dan diawasi oleh negara lewat payung hukum yang terang benderang. So silahkan berdagang saham dengan tenang dan nyaman. Bahwa ada bermacam orang dengan berbagai motif dalam dirinya secara personal masing-masing saat berdagang saham di bursa saham, itu suatu kenyataan keberagaman yang tak bisa kita hindari dan tidak bisa dipungkiri. Nyatanya di antara mereka ada yang masih pemula, ada yang sudah mahir dari sisi kemahirannya.
Ada yang bermotif dagang murni. Ada yang berspekulasi hingga ada yang bermotif judi sesuai niatan yang terkandung di hati nuraninya. Ringkas kata, dari perspektif Mbah Hogi Bejo, 1000% trading saham bukanlah kegiatan berjudi. Itu murni kegiatan perdagangan real atau proses trading yang lumrah dan yang penting itu legal dilindungi hukum negara bukan opini personal.